Halo guys, kami dari kelompok 3 Manajemen Inovasi dan Kreativitas. Saya Alfian Selakoro. Saya Rinaldo Siran. Saya Yosua Rau. Saya Regita Payo. Saya Gilang Alvinto Wijoyo. Saya Rosa Muliku. Pada saat ini kami akan membahas mengenai inovasi sebagai core business process, mengembangkan organisasi dan strategi inovatif. Saksikan teman-teman. Selanjutnya bagian A, Innovation as a Core Business. 1. 5 generasi inovasi. Konsep dan pengertian inovasi pada perkembangannya telah mengalami beberapa tahapan evolusi menurut Rothwell tahun 1994. Lebih lanjut, Rothwell menjelaskan bahwa evolusi inovasi terbagi dalam 5 generasi perilaku inovasi, yaitu yang pertama, generasi pertama inovasi 1G atau teknologi push. Area inovasi lebih menekankan sebagai fondasi dari revolusi industri inovasi, hadir bersama teknologi baru untuk mengembangkan produk dan produksi. Kedua, generasi kedua inovasi atau 2G mid-pull. Area inovasi berbasis pada fokus pasar dan konsumen, di mana konsumen menekankan kebutuhan dan respon teknologi produksi pemasaran, menentukan peran dari pemunculan ide-ide baru. Yang ketiga, generasi ketiga inovasi 3G atau coupling model. Area inovasi berkembangan menjadi model pengelompokan. Pemasaran mungkin membutuhkan ide-ide baru, namun teknologi produksi memberikan solusi alternatifnya. R&D mengembangkan ide-ide baru bagi pemasaran dengan feedback dari pasar. R&D dan pemasaran menyatu dalam hubungan yang kedua, kuat. Yang keempat, generasi keempat 4G atau integrated model. Model inovasi yang terintegrasi menunjukkan R&D dan pemasaran memiliki aktivitas yang terintegrasi bersama dengan supplier dan menghilangkan peran yang dikelompokkan untuk memimpin konsumen. Rothwell Innovation Model memiliki 5 generasi, dan pada generasi keempat yaitu integrated business process, yang berarti pada generasi ini suatu perusahaan berfokus dan berintegrasi pada proses secara paralel. Selanjutnya yang kelima, generasi kelima inovasi atau 5G. System Integration and Networking Model. Model inovasi yang dikembangkan mengintegrasikan strategi mitra dengan supplier dan konsumen melalui sistem yang tangguh dan memiliki kolaborasi antara pemasaran dan penelitian yang kuat. Penekanan pada fleksibilitas dan kecepatan pengembangan dengan fokus pada kualitas dan faktor yang lainnya. Kemudian ada Core Abilities Managing. Yang pertama ada Recognizing, yaitu mencari ide-ide dan clue di lingkungan untuk memancing terjadinya proses perubahan. Yang kedua yaitu Choosing, atau mencari dan memilih respon yang paling cocok untuk lingkungan yang sesuai dengan strategi dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga yaitu Generalizing, atau memiliki kemampuan untuk menciptakan beberapa aspek teknologi in-house melalui research and development. Nah, yang terakhir yaitu ada acquiring, yaitu mengetahui batas teknologi suatu perusahaan dan dapat menyambungkannya sumber daya eksternal atau pengetahuan, informasi, dan lain-lain. Mentransfer teknologi dari luar dan menyambungkannya ke dalam perusahaan miliknya. Selanjutnya yaitu ada implementing, atau memanage perkenalan perubahan dalam suatu organisasi dan memastikan inovasi tersebut dapat diterima dan efektif. Selanjutnya ada learning, atau kemampuan untuk mengevaluasi proses inovasi dan mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk meningkatkan rutinitas manajemen. Selanjutnya ada developing on the organization,
atau kemampuan menanamkan efektivitas dalam rutinitas organisasi dari segi struktur, proses, dan kebiasaan. Nah, yang terakhir ada executing atau memanage perkembangan proyek untuk produk baru dan memproses dari ide menjadi suatu inovasi baru yang sudah ada, terselesaikan, atau terbentuk. Skema rutinitas manajemen untuk inovasi. Yang pertama, search. Bagaimana cara kita untuk mencari kesempatan untuk inovasi? Yang kedua, select. Apa yang akan kita lakukan dan bagaimana? Ketiga, implement. Bagaimana kita mewujudkan inovasi tersebut? Dan yang keempat, capture. Bagaimana cara kita menggarap keuntungan dari inovasi tersebut? Tipe-tipe firm innovation capability. Yang pertama, tipe A. Tidak sadar kebutuhan inovasi dan tidak tahu apa di mana yang bisa diimprove. Contoh, toko di mall tutup. Perilaku konsumen berubah dari offline ke online. Toko itu tidak sadar dan tidak prepare online store. Tipe B. Sadar inovasi tapi tidak tahu mau berubah dari mana dan gimana prosesnya. Karena internal resource, lack of skill, experience. Contoh seperti Nokia sadar sekarang zaman Android dan dia mundur, tapi tidak tahu cara berubah, bisa karena problem internal atau ada divisi yang diubah. Berikut tipe C, sadar inovasi dan berinovasi tapi capability, yes-nya nggak bisa mencapai radical innovation. Skalanya hanya incremental, meniru yang sudah ada. Contoh seperti merek Huawei dan Xiaomi. B. Mengembangkan organisasi. Pengertian pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan cara pendekatan terhadap perubahan yang berjangka panjang dan lebih luas ruang lingkupnya dengan tujuan untuk menggerakkan seluruh organisasi ke arah tingkat fungsional yang lebih tinggi. Makna pengembangan organisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Robbins. Pengembangan organisasi adalah sebuah metode yang bertujuan mengubah sikap, nilai, dan keyakinan dari karyawan sehingga karyawan itu sendiri dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan perubahan teknis seperti reorganisasi, fasilitas yang dirancang ulang, dan hal-hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan organisasi mereka. Kedua, Christine S. Becker mendefinisikan pengembangan organisasi adalah suatu proses dari perubahan berencana terhadap orang-orang yang ada dalam organisasi secara keseluruhan. Pusat perhatiannya adalah perubahan organisasi dengan meneliti orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut mengenai bagaimana mereka bekerja sama sebagai suatu kesatuan, bagaimana berfungsi dalam unit merek masing-masing, dan apa yang perlu diubah sehingga mereka dapat bekerja secara efektif. Kebiasaan di dalam sebuah organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Iklim organisasi adalah keadaan, kondisi, dan karakteristik lingkungan tempat bekerja yang menjadi ciri khas sebuah organisasi yang terbentuk dari sikap, perilaku, dan kepribadian seluruh anggota organisasi. Kemudian yang ketiga, alasan perubahan organisasi. Alasan mendasar organisasi memerlukan perubahan adalah karena sesuatu yang relevan bagi organisasi telah berubah atau akan berubah. Sebab itu, organisasi tidak punya pilihan lain kecuali berubah juga. Ini terjadi karena adanya dorongan untuk berubah yang berasal dari yang pertama, dorongan eksternal. Dorongan eksternal yang mendorong organisasi untuk mengadakan perubahan berasal dari lingkungan umum organisasi. Dan aturan baru dalam produksi dan persaingan politik, hukum baru, putusan pengadilan, dan sebagainya akan mempengaruhi organisasi. Di samping itu, berbagai dimensi seperti teknologi, ekonomi, dan sosiokultural juga mempengaruhi organisasi untuk melakukan
memperlukan perubahan. Yang kedua, dorongan internal. Biasanya dorongan internal berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Ada visi strategis organisasi oleh manajemen puncak akan menghasilkan perubahan organisasi. Dorongan internal lainnya mungkin direfleksikan oleh dorongan eksternal. Misalnya, sikap pekerja terhadap pekerjaannya akan bergeser seiring bergesernya nilai sosiokultural. Akibatnya, mereka menuntut suatu perubahan dalam jam kerja atau perubahan kondisi kerja. Berikutnya 4. Jenis perubahan. Perubahan memiliki 2 jenis, yaitu perubahan terencana dan perubahan reaktif. Perubahan terencana ini merupakan perubahan yang diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi dari peristiwa di masa mendatang. Sedangkan perubahan reaktif adalah suatu respon bertahap terhadap peristiwa yang muncul. Perubahan ini menjangkut kegiatan yang disengaja untuk mengubah status quo. Thomas dan Bennis mendefinisikan perubahan yang direncanakan sebagai perancangan dan implementasi inovasi struktural, kebijaksanaan atau tujuan baru, atau suatu perubahan dalam filsafat iklim dan gaya pengoperasian secara sengaja. Perubahan yang direncanakan bertujuan untuk menyiapkan seluruh organisasi atau sebagian besar untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan signifikan dalam sasaran dan arah organisasi. Di dalam proses perubahan perlu menempuh 7 langkah komprehensif, yaitu 1. Mengenali kebutuhan akan perubahan, 2. Menetapkan tujuan perubahan, 3. Mendiagnosis apa yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan, 4. Memilih teknik perubahan yang sesuai untuk mencapai tujuan, 5. Merencanakan implementasi untuk perubahan, 6. Mengimplementasikan perencanaan perubahan, dan 7. Mengevaluasi perubahan dan tidak lanjut. Kelima, teknik pengembangan organisasi. A. Sensitivity Training merupakan teknik pengembangan organisasi yang pertama diperkenalkan dan yang paling sering digunakan. Teknik ini sering disebut juga T-group atau training. Grup di sini berarti peserta, terdiri atas 6-10 orang. Pemimpin kelompok membimbing peserta meningkatkan kepekaan atau sensitivity terhadap orang lain serta keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Kedua, B. Team building adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya. Teknik team building sangat membantu meningkatkan kerjasama di dalam tim yang menangani proyek. C. Survey feedback. Dalam teknik survei ini, tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka. Misalnya persepsi tentang kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan mereka. Hasil survei ini diumpan balikan pada setiap peserta, termasuk para penyelia dan manajer yang terlibat. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan kuliah atau loka karya yang mengevaluasi hasil keseluruhan dan mengusulkan perbaikan-perbaikan konstruktif. Transaksional Analysis atau TA. Teknik ini berkonsentrasi pada gaya komunikasi antar individu. TA dimaksudkan untuk mengurangi kebiasaan komunikasi yang buruk dan menyesatkan. E. Intergroup Activities. Fokus dalam teknik intergroup activities adalah peningkatan hubungan baik antar kelompok, di mana ketergantungan antar kelompok yang membentuk kesatuan organisasi dapat menimbulkan banyak masalah dalam koordinasi. Karenanya, intergroup activities dirancang untuk meningkatkan kerjasama atau pemecahan konflik yang mungkin timbul akibat saling ketergantungan tersebut. F.
proses consultation. Dalam proses consultation, konsultan pengembang organisasi mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, kerjasama, dan pemecahan konflik dalam tiap unit organisasi. G. Third part benchmarking. Dalam menerapkan teknik ini, konsultan pengembang organisasi berperan sebagai pihak ketiga yang memanfaatkan berbagai cara menengahi sengketa serta berbagai teknik negosiasi untuk memecahkan persoalan atau konflik antar individu dan kelompok. C. Developing Innovation Strategy. Yang pertama, pengertian inovasi strategis. Menurut Saswati 2010, inovasi strategis sendiri adalah sebuah bentuk dari perkembangan strategi untuk kategori produk atau jasa atau model bisnis baru yang merubah pasar dan membentuk nilai baru bagi pengguna, customer, dan organisasi. 2. Inovasi strategis produk baru. Menurut Kotler, ada 6 golongan produk baru, antara lain yang pertama, produk baru bagi dunia, yang kedua, lini produk baru, yang ketiga, tambahan pada lini produk yang telah ada, yang keempat, perbaikan dan revisi produk yang telah ada, kelima, penentuan kembali posisi, yang keenam, pengurangan biaya, dan yang ketiga, indikator inovasi produk. Menurut Kotler dan Kotler Armstrong, ada 3 indikator inovasi produk, yaitu yang pertama, kualitas produk, kedua, varian produk, yang ketiga, gaya dan desain produk. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan dalam video tersebut. Kiranya apa yang kami presentasikan bisa dimengerti. Sekian dari kami, terima kasih.